ambil fair, alhamdulillah. Nah, sekarang adalah pertemuan kelima, di mana materi ini bakal dibahas sama 3 materi. Kalda, Kak Ocha, dan Kak Is. Kita mau panjang kala. Saya tahu kalian semua sehat semua. Kan sehat semua? Enggak. Udah. Insya Allah dalam apapun yang kalian rasain sekarang, semoga dengan menuntut ilmu ini, mendengarkan kakak-kakak yang jelasin ini, insya Allah dapat keberkahannya. Amin. Dicatat ya, mohon dicatat, dan wajib bertanya. Satu orang satu pertanyaan. Boleh? Boleh. Tandain mau nanya. Udah. Langsung masuk ke materi. Tolong dengarkan, tolong dicermati, tolong dipahami dan wajib bertanya. Kalau alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi sebelumnya sampai sama Imam Sibut. Pokoknya sih materi itu sambung ya, apa yang kemana-mana jadi aja. Materi kita sekarang itu mengenai dari kualitas tanah dan matanya. Nah, pembagian tadi sama dia udah diterimanya nanti kita akan bahas yang ini nih, yang bakal ada sampai hadis wahid. Ini yang bakal dibahas kita. Bakalan materi ini ya. Ini bawahnya. Kelihatan nggak tangannya? Ini hadis sahih ya, definisi hadis sahih. Wa masalah sanadru binaqil amali dolfit dosa kabira wa qala dengan husuli walailah. Hadis yang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui rawi-rawi dengan karakteristik hadis dan kapasitas intelektual yang mumpuni, logis, tanpa ada kegagalan dan sahih. Nah, jadi dari sini hadis hadis ini hadis yang sanadnya bersambung sampai ke Nabi dari kemarin ya, yang menghubungkan hadis itu siapa? Dari situ sampai ke Nabi itu bersambung. Benar kan? Ya. Kemarin yang jelasin siapa yang bukan hadis. Nah, dari itu nanti kita sadar kalau itu harus bersambung. Nah, itu adalah dari hadis yang sahih, hadis yang sahih. Ya, jadi kenapa bisa cepat? Karena perawi-perawinya itu punya karakteristik yang benar yang baik, dia punya adil. Perawi-perawinya itu ya, kenapa tidak seperti kami? Nanti perawinya itu adil, terus kapasitas intelektualnya yang mumpuni atau logis, ya, tanpa ada kejanggalan atau cacat hilang. Jadi perawi itu tidak berupa terus kayak tidak itu harus kuat, ingatannya harus kuat. Jadi yang nyampe hadis itu nggak boleh ini, nggak boleh sembarangan. Kalau sembarangan itu harusnya jadi sahih dong.
orang untuk dewasa balik menambah tidak pasti dari calonnya. Jadi perawinya itu adil. Tahu kan perawi itu apa? Apa? Kemarin masih lihat nggak apa itu perawi? Apa? Apa? Apa perawi? Kemarin baru belum pakai. Bicara ditanya ya. Jadi perawinya itu adil. Boleh adil. Kemudian perawinya Dodi itu kalau perawi dan perawinya kok ngaranya. Jadi kalau perawi itu harus banget ingat kotannya ya nggak boleh lupa. Kalau perkataan itu nggak boleh sama orang yang lupa. Terus tidak dulu dan tidak melakukan perubahan. Jadi harus teliti para perawinya itu. Kemudian masalah lagi sudah yang berarti periwayatannya orang yang sikop atau nggak percaya, yaitu asli dan sahih bertentang dengan periwayatan orang yang bersikop. Dan kan itu tidak berbohong. Jadi kalau nyampe hadisnya itu benar hadis itu nggak diganti nggak diulang, pokoknya nggak bohong lah. Setelah itu tidak ingat atau suatu sebab tersembunyi yang membuat keabsahannya suatu hadis, padahal akhirnya selamat dari kasus tersebut. Jadi hadis yang sahih itu tidak cacat dalam artian tidak ada. Pak, nih, ingat ya nih, 5 ini nih, penting, nanti next sampai ini tuh bakal berangkat nih, takut ya. 5 ini penting. Kenapa harus selalu bisa disebut hadis? Nah, karena 5 ini, kalau misalkan salah satu nggak ada di dalam hadis tersebut, itu nggak bisa disebut hadis sahih. Nanti ada lagi, kalau misalkan kurang satu. Pak? Ada yang bertanya? Ini contoh hadis syarih. Hadis perkataan. Ini bisa kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Bacaan siapa? Jika telah sholat 2 rakaat, wajar salah seorang di antara kamu mendapat tiduran pada lambung kanan. Itu kan perkataan. Ini contoh berikutnya. Apabila mau diam setelah keberadaan azan, maka pada sholat subuh Rasulullah berdiri melaksanakan 2 rakaat dengan setelah tampak wajah kemudian berbaring menghadap kanan hingga muadzin mengumandangkan 2 rakaat. Nah ini kan gede, ini merah, ini ya begini. Hadis ini syad karena menyalahi riwayat orang-orang yang bersikap. Jadi pas riwayatan ini itu apa? Orang itu bohong kayak ya kayak kan itu yang syad, itu kan hadis bohong itu karena itu ada kecacatan. Nanti lebih detailnya ini terakhir sama hadis ya. Dengerin dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah saya baca sampaikan tadi. Tadi yang saya sampaikan apa?
Syarat-syarat ya. Syarat-syarat hadis sahih. Contoh hadis ya. Syarat. Syarat apa tadi? Syarat. Ya. Apa itu syarat? Syarat itu adalah bisa dalam arti kata itu adalah hadis yang menyimpang atau yang nah, atau terdapat kejanggalan di antara matan dan sanadnya. Apa dalam sanadnya? Nah, seperti kita tahu contohnya, jadi yang apa namanya berwarna merah ini adalah para perawi yang apa? Yang terdapat pendobitannya kurang. Apa itu pendobitan tadi? Dobit adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan bumbu nih. Contohnya apa? Ikatannya kuat, papalannya kuat, yang asin, pasti itu orang-orang yang dobit. Tapi yang ditandai garis merah ini adalah contoh orang yang sikoh. Apa itu sikoh? Orang yang terpercaya. Berarti syarat dari ketentuan ini para perawinya kurang sikoh atau kurang terpercaya dan matanya juga tidak jelas, menyimpang. Kita baca aja. Jika telah sholat 2 rakaat fajar, salah seseorang di antara kamu terdapat tiduran pada langganan. Nah, ini contoh perkataan dan ini sikoh. Ada lagi yang diperkuat oleh hadis perbuatan. Nah, ini langsung dari Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha ya. Apabila kembali dia setelah mengumandangkan azan pertama pada salat subuh, Rasulullah berdiri melaksanakan 2 rakaat ingat setelah salat fajar. Kemudian tersaring menghadap kanan hingga muadzin mengumandangkan iqamah. Nah, jadi yang dilihat oleh para sahabat dan tabi'in dan seterusnya para perawi ini adalah langsung dari perbuatannya Rasul, bukan hanya perkataan. Itu ya, jadi tidak ada kecacatan, tidak ada yang sikoh, yang tidak sikoh. Lihat kan? Di sini kan ada yang tidak sikoh, betul nggak? Ya, satu. Di sini ada nggak? Nggak ada. Ya, sudah jelas? Oke. Nah, yang kedua, contoh hadis mu'allal. Nah, ini lebih parah, teman-teman. Ini hadis yang memiliki kecacatan. Apa itu kecacatan? Nah, kecacatan itu ilat. Tadi yang kita telah tahu, terdapat ilat di sanad dan matanya. Matanya rusak, apalagi sanadnya. Kita bacakan. Jika seekor tikus jatuh ke dalam minyak samin, apabila minyak saminnya padat, wama tikus itu adalah minyak samin sekitarnya. Dan apabila minyak saminnya cair, maka janganlah kamu mendekatinya. Nah, contoh kedua ada lagi. Rasulullah ditanya tentang tikus jatuh ke dalam minyak samin. Beliau bersabda bahwa tikus itu dari minyak samin di sekitarnya, lalu makanlah minyak saminnya. Nah, ada di antara hadis yang kedua ini, kedua hadis ini apa namanya? Memiliki cacat. Ya, kalau pengen simpel gini aja. Kalau makan itu kejatuhan tikus, buanglah. Jangan dimakan lagi. Takutnya kamu ragu atau khawatir. Ya, ini lebih parah daripada yang syarat tadi. Karena sanadnya cacat, sanadnya diragukan, dan makannya juga cacat. Paham? Apakah terlalu ini dalam menjelaskan? Nanti bilang aja ya kalau kakak terlalu ini dalam menjelaskannya. Nah, selanjutnya di sini kakak akan menjelaskan sahih lidzatihi dan sahih lighairihi. Apa itu sahih lidzatihi? Sahih lidzatihi itu adalah hadis yang memiliki syarat hadis. Sahih. Apa syaratnya? Balik ke yang tadi. Nah, ini syaratnya. Syarat yang mutasil, perawinya adil, perawinya dhabit, tidak syadz, dan tidak ada larang. Ya, Pak Indro? Nyambung kan? Nyambung? Ya.
Sedangkan sahih lil ghairi adalah hadis yang mana sifat dhabit perawinya kurang sempurna, namun ada kelewatan di jalur lain yang sama atau lebih kuat sehingga derajatnya naik hasan li dzatihi menjadi sahih lil ghairi. Jadi kedua hadis ini itu sama-sama sahih sebenarnya teman-teman. Tapi sahih lil ghairi mempunyai jalur lain yang sanadnya kurang sikoh ya, atau perawinya kurang dhabit. Apa lebih tadi? Yang kecerdasannya kurang, kemampuan intelektualnya kurang. Tahu nggak? Tahu kan? Ya, lanjut. Nah, di sini ada contoh sahih tadi. Nah, apa matanya? Apa matan hadisnya? Inamalah halumin bin ya, itu matan hadisnya. Ingat matan apa? Isi hadisnya. Mana sanadnya? Ini ya sanadnya semua nih. Dari Al-Bukhari, para tabi'in, para sahabat dan langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti kita tahu di sini tidak ada yang ilah atau tidak ada yang sikoh, tidak ada yang tidak sikoh. Semua ini terpercaya, semua ini robit, termasuk semua ini sikoh. Nah, dari Rasulullah Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Sahabat Nabi. Serta apa? Khulafaul Rasyidin ya. Nah, yang kedua, sahabat Jalil. Apa sahabat Jalil? Tahu nggak? Sahabat yang mulia. Tahu kita berapa sahabat Nabi yang kita tahu? Ada Abu Bakar, Khulafaul Rasyidin. Apa nggak? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali ya, Bapak Jalil, sahabat yang mulia. Yang kedua, Kita kebaca Pak. kemudian Al-Qamah ya. Lanjut ke para tabi'in. Para tabi'in itu apa? Kemarin ada yang tahu? Para ulama yang sahabat dengan sahabat Rasul yang sejaman yang sejaman dengan sahabat Rasul, tapi tidak sejaman dengan Rasul. Kalau sahabat sejaman dengan Rasul, dan kawannya ya, para tabi'in sejaman dengan para tabi'in maksudnya. Yang terus apa? Tadi paham nggak? Paham kan? Nah, yang terakhir contoh tadi dengan ini. Nah, sini matanya baca doa ya. Seandainya aku tidak khawatir diberatkan atas namaku, tentu aku perintah mereka bersilam setiap sholat. Ini contoh hadis sahih riwayat. Karena apa? Karena mempunyai jalur yang tidak sikoh atau tingkat kerobikannya kurang. Nah, ini yang kita dari garis merah ini. Tapi dia bisa menjadi sahih karena ada jalur lain. Apa itu? Apa isi hadisnya? Dianjurkan untuk bersiwa ya. Nah, sebelumnya sebenarnya ada hadis yang tidak disampaikan oleh kakak-kakak. Yakni ada hadis mutawatir dan hadis akal ya. Apa hadis mutawatir? Ada yang tahu? Hadis mutawatir, catat kalau bisa. Hadis mutawatir adalah hadis yang pasti sahih dan diriwayatkan oleh banyak perawi. Ya. Dan minimal periwayatnya ada 10 orang. Sedangkan akad hadis yang hanya diulang. Hadis mutawatir adalah hadis yang pasti sahih yang diriwayatkan oleh banyak perawi.
dan minimal 10 perawi. Sedangkan hadis ahad, hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu perawi, dan itu tidak ada tidak ada jenjang ya. Itu mungkin bisa hadis sahih, bisa hadis hasan, bisa hadis dhaif, ataupun maudhu. Itu hadis ahad namanya. Tapi hadis mutawatir sudah pasti sahih. Seperti tadi contohnya innamal a'malu ya, itu harus mutawatir. Nah, dari sini paham? Ya, mungkin dari atas ya dilanjutkan oleh ada. Lanjut jurnalnya ya. Nah, tadi kan udah dikasih tahu kan? Yang sebelumnya hadis apa? Hadis apa? Tahu berapa? Hadis sahih kan? Nah, kalau hadis sahih itu kan sempurna ya. Gak ada yang kecacatan dari 5 persyaratan lagi loh. Ya kan? Yang tidak hilang, tidak syas, perawinya pada bagus-bagus ya kan? Nah, kalau di sini ada perbedaannya. Hadis hasan, sebelumnya kita hadis hasan ini. Hadis hasan. Nah, ini sama, cuma bedanya cuma di tingkat kedobitannya lebih ringan dari tingkat kedobitan hadis sahih. Lebih ringan berarti lebih satu di bawah ya. Nah, perbedaannya hadis hasan sama hadis sahih. Perbedaan antara hadis sahih dan hadis hasan adalah tingkat kedobitan perawi. Dalam hadis sahih itu sempurna, sedangkan dalam hadis hasan itu nggak sempurna. Jadi hadis sahih itu sempurna, sedangkan hadis hasan itu nggak sempurna. Ya, tidak ada kedobitan. Dobit itu apa sih dobit? Dobit apa? Hah? Apa? Orang yang punya Orang intelektualnya bagus ya. Nah, di sini ada dua. Ada Hasan Rizaliki sama Hasan Al-Ghairi. Hasan Rizaliki kalau pada yang sebalas Hasan Al-Ghairi itu jatuhnya ke selanjutnya nama hadis selanjutnya. Nah, ya. Hadis Hasan Rizaliki. Hadis yang memenuhi 5 syarat berikut. Yang pertama, syaratnya bersambung perawinya, bersambung sama kayak hadis sahih. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, perawinya dobitnya ringan. Dobitnya yaitu orang yang memiliki kekuatan intelektual dalam keingatannya yang bagus ya. Yang keempat itu tidak syaz. Syaz itu apa? tidak bohong. Ya bohong. Tidak bohong. Kalau yang menyampaikan hadis tersebut tidak bohong, tidak lain tidak percaya gitu. Ya kan? Tidak hilang, tidak itu apa tadi? Oh, kalau Hasan ini itu adalah hadis yang baik. Ini katanya hadis baik. Nanti setelah hadis Hasan ada hadis selanjutnya lagi ya. Kita next itu. Nah, contoh Hasan kita ini nih. Nah, kita langsung ke bagian perawinya ini ya. Kenapa bisa disebut hadis Hasan? Karena di perawinya itu udah bagus ya. Karena langsung dicetuskan kalau ini adalah contoh Hasan Rizaliki. Yang pertama, Rasulullah dengan tahu sendiri lah, ya kan? Yang kedua, Muawiyah itu sahabat dari Nabi, ya kan? Yang ketiga itu Hakim itu siapa? Hakim siapa? Gak tahu kan? Nah, makanya disebut di sini suluk itu bisa jadi kayak orang yang berbohong, ya kan?
kenapa bisa disebut hadis hasan tadi? Karena di sini ada dua orang yang bersifat duduk, bukan siapa-siapanya. Kan kalau yang ini sih kok kaki hafiz, jika itu tadi orang yang percaya kan? Nah, dia bisa disebut hasan karena ada dua orang yang bersifat duduk. Duduk itu ada orang yang berbohong. Paham? Paham kan? Hadis hasan itu perbedaannya apa sih sebenarnya hadis hasan? Karena ada perbedaan yang lebih. Jadi dari hasan cuma yang rawinya itu cuma berbincang doang, itu berpengaruh. Kalau sahih itu rawinya lebih benar. Kalau hasan itu lebih ringan gitu. Jadi dia apa ya? Jadi pokoknya hadis hasan itu tidak memenuhi syarat seperti hadis sahih yang memenuhi 5 syarat tersebut. Makanya bisa disebut hadis sahih ataupun yang tadi Pak Hadis bilang disebut hadis mutawatir, ya kan? Tapi pokoknya hadis hasan tuh dari perawinya kita harus lihat. Kalau perawinya itu juga mereka orang yang nggak sinkron, ya kan? Terus bukan sahabat Nabi, itu bisa disebut hadis hasan, ya. Asalkan jelas gitu. Dan banyak yang bilang, wah ini hadis hasan, gitu. Jadi sampai hadis hasan ini paham? Nah, ini kan yang hasan ini. Nah, hasan ini tadi seperti di awal yang bilang, hadis riwayat itu udah masuk hadis dhaif jika diriwayatkan melalui jalan atau sanad lain yang sama atau lebih kuat. Pokoknya ini udah hampir mendekati hadis dhaif. Hadis dhaif itu nanti malah dibahas lagi. Paham sampai hadis hasan? Kalau nanya perbedaan hadis hasan sama hadis dhaif apa? Tadi kan ada lambang merah di bawah. Berarti kalau merah itu penting ya. Apa? Kecepatan, Pak. Beda pindahan Indonesia. Hah? Kecepatan kalau Kenapa? itu layarnya kecepatan. Layarnya di skip soalnya kan kalau kan mau memasuki kayak apa yang kalau membahas, ya. Nah, langsung aja kan perbedaannya sama awal. Nah, ini tulis. Nah, tuh perbedaannya tuh. Perbedaannya antara hadis sahih dan hadis hasan adalah tingkat kerowitannya. Atau rawi itu adalah orang yang memiliki kemampuan yang bagus ya, atau daya ikat yang baik. Perawi dalam hadis sahih sempurna. Perawi dalam hadis sahih itu sempurna perawinya, ya. Sedangkan dalam hadis hasan nggak sempurna, ringan gitu. Kayak tadi seduh kan? Paham? Ini mau tulis dulu, ya. Nah, selanjutnya bakal membahas hadis dhaif yang mana. Nah, hadis dhaif itu bakal dibahas oleh abang kita, Abang Abdul Aziz Zainani. Nah, ini dari tadi yang ada sampai paham? Kan? Nah, ini kita hadis sahih sama kita hadis hasan. Hadis sahih ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Musnad Hakim, Sahih Muslim, Sahih Al-Albani. Kalau kita hasan, hadis hasan, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah sama Sunan Daruqutni. Itu kitab-kitabnya. Yang asal kalian harus tahu kalau ini kitab-kitabnya. Apa? Nah, itu dari penjelasan tadi dari kalian disambung oleh Pak Hadis ya. Ya apa? Oke, jelasin lagi saya. Jadi teman-teman sudah paham apa yang kita ada sampaikan? Ada yang kurang jelas? Nanti ditanyakan aja langsung ya kepada materinya. Oke, Pak Endo. Sekarang adalah hadis dhaif. Apa dhaif? Tadi kan sahih. Sahih itu dari asal kata sahih yasihu. Sahih kan wasihatan. Ya. Sekarang dhaif. Sahih itu benar, hasan itu baik, dan dhaif ini
Apa? Hadis dhaif. Hadis yang lemah. Ya, hadis yang tingkatannya lemah. Definisi hadis dhaif. Kita baca bareng-bareng. الضعيف هو ما لا يجمع صفات قول مشروط في الصحيح والحسن. Hadis yang tidak mengikut sifat-sifat hadis makbul yang menjadi syarat dalam hadis sahih dan hadis hasan. Nah, jadi apabila kalian yang ingin menjadi ustazah atau ustaz, ya, kalau mengambil referensi hukum jangan dari hadis dhaif, ya. Soalnya hadis dhaif ini termasuk mardud, ya. Kalau ingin berbicara hukum itu paling ambil yang paling tinggi hadis sahih. Hadis hasan oke, kalau ada, tapi kalau lebih perlu lagi nanti diperlukan lagi itu hadis yang paling tinggi atau hadis sahih, karena hasan tingkatannya masih baik. Kalau untuk penyimaman misalkan, nah ini hadis dhaif diperbolehkan, ya. Ada macam-macam hadis dhaif sebab pengguguran syarat. Nah, yang pertama mursal, munqati, mudhal, mu'allaq, Jalan. mudalas. Siapa yang nelpon? Nah, selanjutnya sebab terjadi perawi, cacat kehadiran. Yang yang ketiga, maudhu, mandruk, dan majhul. Nah, dari cacat kedobitannya, ini ada banyak. Mungkar, mu'allaq, mutawat, makhluk, muttarib, muharram, mustahab, dan syartas atau syar. Yang perlu dicatat, catat aja yang nggak usah yang tadi kan terlalu penting, nggak usah dicatat. Nah, contoh hadis dhaif mudarat, mudarat. Langsung kita baca artinya aja karena sama kakak juga baca. Sempurnakanlah wudhu selangkah bagi orang-orang yang punya tidak pernah air wudhu daripada ancaman api neraka. Ada riwayat dari jalur lain, Abu Hurairah berkata sempurnakan wudhu karena aku bersin sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ilal lil qadi minanna, celakalah bagi yang tubuhnya tidak terkena air wudhu daripada ancaman api neraka. Nah ini hadis dhaif, hadis yang lemah dan sudah dipastikan dhaif dan sifat dari pesanadnya atau perawinya ini kurang. Yang hasan aja kurang, apalagi yang dhaif. Dan mungkin cukup sekian. Ada yang mau ditanyakan dari akhwan dan ikhwannya? Kita yang berjalan dari yang hadis berjalan dari sorry. Ada yang kurang jelas kau? Silakan. Ya, ada yang berjalan kalian lihat di bawah suka. Mama barangkali kalau gitu aku suka. Seperti itu aku suka. Yang kata-kata asing yang mungkin kalian jarang mendengarnya itu. Hadis hasan itu pokoknya dia tidak memenuhi 5 syarat yang dari hadis sahih. Satu enggak tadi 5 syarat dari hadis sahih. Enggak kan? Nah kayak gini kalau kurang suka dia menanya, tapi giliran ditanya balik, kalau udah ngejelasin, ditanya balik malah dong. Harusnya dia jelasin, saya nyatet kak. Ini hadis contoh apa? 5 persyaratan dari hadis sahih. Tidak syarat, tidak hilang, perawinya banyak. Nah pokoknya nih Mbak, hadis hasan itu dia itu kalau bilangnya kurang, ingat ya. Nah nggak sesempurna yang hadis sahih. Kalau hadis sahih itu gitu semua. Kalau hadis hasan pasti ada merahnya. Kan ada dua tuh hadis sahihnya, rizati sama rigoyi. Kalau rizati sempurna, rigoyi itu masih ada merahnya. Kan rigoyi itu kan kayak kehilangan satu aja, nggak ada satu gitu. Tapi itu kayak gue, paham? Ya, cukup. Ya mungkin cukup sekian hari ini. Mohon maaf kalau tidak ada kesalahan kata atau silakan.
Terima kasih, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafin kalian juga ya karena udah ini kalian tugas ya. Maksudnya biar kalian akan gini ya. Nih materi kalian yang kemarin nggak tahu apa ini, yang hadis apa ini, untuk besok tanyain aja gitu. Ya. Kalau kamu banyak bertanya, ya banyak tahu gitu, kenapa? Jangan kamu diem tuh karena tidak tahu gitu ya. Ya udah, sekarang waktunya udah lewat. Udah selesai. Nah, sudah.